Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dan pada kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 10, ingin presentasikan hasil pengumpulan materi kami yang berjudul 7 Software Testing Principle dan juga V-Model. Nah, sebelum memulai, kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu anggota pertama ada saya sendiri, Habib Pratama Yunus. Yang kedua ada Muhammad Rizky Muhammadan. Yang ketiga ada Regina Silva Maharatini, dan terakhir ada Gani Mujakir. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mengenal apa itu 7 software testing principle dulu. 7 software testing principle adalah aturan dasar atau filosofi yang harus dipegang oleh setiap tester. Prinsip ini menjelaskan bahwa testing itu bukan sekadar mencari bug sampai habis, karena hal itu mustahil, melainkan strategi untuk mengurangi risiko kegagalan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah apa itu V-Model. Jika 7 prinsip sebelumnya adalah pola pikirnya, maka V-Model adalah kerangka kerjanya. V-Model ini menggambarkan hubungan sejajar antara setiap tahap pengembangan, yaitu coding, dengan tahap pengujiannya, yaitu testing. Untuk digambar, terlihat kok itu adalah sebagaimana gambar V itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam. Yang pertama, testing shows presence of defects. Pengujian perangkat lunak pada dasarnya dilakukan untuk menemukan cacat atau kesalahan pada proyek yang dikembangkan, bukan untuk membuktikan bahwa proyek yang telah dikembangkan tidak memiliki sama sekali cacat atau kesalahan. Dalam pengujian perangkat lunak, semakin teliti dan semakin luas pengujian yang kita lakukan, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk dapat menemukan kesalahan atau kecacatan. Meskipun demikian, jika perangkat lunak telah berhasil menjalani proses pengujian tanpa adanya kegagalan, hal ini tidak dapat membuktikan bahwa perangkat lunak tersebut bebas dari 100% kesalahan atau kecacatan. Karena kemungkinan ada kecacatan yang tersembunyi karena proses tertentu dalam pengujian belum dilakukan. Oleh karena itu, tim penjaminan mutu dan tim pengujian perlu memahami secara realistis apa itu tujuan pengujian, yang mana di sini untuk mengurangi risiko adanya kesalahan atau bug. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan strategi pengujian secara komprehensif, melakukan dokumentasi secara sistematis, dan juga perencanaan waktu perilisan yang matang. Penerapan dari prinsip testing presence of defect adalah pada saat kami membuat aplikasi untuk penjadwalan petani dalam merawat sayuran hidroponik, saat kami menguji fitur login, sistem dinyatakan berhasil, namun setelah diuji oleh dosen kami, ternyata ditemukan bug ketika pengguna memasukkan karakter tertentu pada username dan juga password. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pengujian hanya membuktikan cacat ketika itu ditemukan, tetapi tidak dapat menjamin bahwa sistem sepenuhnya terbebas dari cacat atau kesalahan. Selanjutnya, yang kedua, exhaustive testing is impossible. Pengujian perangkat lunak secara menyeluruh, yaitu dengan mencoba kemungkinan input dan prasyarat, pada umumnya tidak dapat atau mustahil untuk dilakukan, kecuali pada proyek-proyek yang berukuran kecil. Pengujian secara menyeluruh berarti adalah proses untuk memverifikasi fungsionalitas dalam sistem berdasarkan input secara menyeluruh, baik valid maupun tidak valid, serta semua kondisi yang kemungkinan akan terjadi. Namun, dalam praktiknya, pengujian perangkat lunak pada era modern menggunakan serangkaian kasus uji yang telah dipilih secara selektif. Dapat diasumsikan bahwa sistem akan berperilaku dengan baik pada kondisi lain yang serupa. Dengan kata lain, proses pengujian perangkat lunak pada dasarnya adalah pengujian pada sampel, bukan pengujian pada keseluruhan sistem. Jika pengujian secara keseluruhan dipaksa untuk dilakukan, maka hal ini akan membuat ketidakefektifan dan ketidakefisienan, di mana kebutuhan sumber daya akan meningkat baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya untuk pengujian. Oleh karena itu, praktik pengujian modern menekankan untuk menggunakan pendekatan berbasis risiko dan juga prioritas, yang mana pengujian sistem difokuskan pada bagian sistem yang paling kritis, yang paling sering digunakan, dan yang paling berisiko untuk menimbulkan kegagalan yang serius. Salah satu contoh prinsip exhaustive testing is impossible pada saat saya memiliki proyek kelompok, yang mana di sana kami membuat aplikasi untuk penjadwalan petani dalam merawat sayuran hidroponik. Karena kompleksitasnya aplikasi dan juga fitur-fitur yang ada, maka tidak mungkin untuk menguji semua input ke dalam aplikasi tersebut. Oleh karena itu, pengujian dilakukan dengan beberapa kasus yang dipilih melalui prioritas dan juga risiko tinggi, sehingga tidak menguji semua kombinasi yang ada. Baik, izin melanjutkan untuk menjelaskan prinsip ketiga dalam 7 software testing principle, yaitu prinsip early testing saves time and money. Jadi kita masuk dulu ke definisinya. Jadi ini merupakan prinsip ketiga dari 7 prinsip software testing principle, di mana intinya prinsip ini mengatakan bahwa testing itu seharusnya dimulai sedini mungkin dalam SDLC, bukan hanya setelah coding. Tapi testing itu dilakukan bahkan sejak requirement,
kemudian desain, bahkan sampai ke review dokumen yang mana itu termasuk ke dalam static testing. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menemukan defect lebih awal dan mengurangi perubahan mahal di tahap-tahap akhir kalau akhirnya defect-nya itu ketemu di tahap-tahap akhir gitu. Kemudian berdasarkan studi kasus dari pengalaman pribadi, di dalam studi kasus pengalaman PKL, requirement fitur inti, jadi ada kondisi di mana requirement fitur inti itu kurang jelas sejak awal dan tidak mendapatkan review mendalam di tahap awal, sehingga ketika di minggu-minggu testing ada terjadi kesalahan logika dan kesalahan kode yang mana itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya perbaikannya itu mengubah alur sistem dan mengubah hampir keseluruhan struktur database dari fitur inti tersebut. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah jika dilakukan review requirement dan desain sejak dulu, perubahan besar tersebut dapat dihindari teman-teman, karena tadi kita bisa mengetahui oh ini kekurangan atau defect dari fitur ini misalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke prinsip keempat, yaitu defects cluster together. Jadi menurut definisi ini merupakan prinsip keempat dari 7 software testing principle, di mana sebenarnya defect itu tidak tersebar merata ke dalam suatu sistem. Sebagian besar defect itu terkonsentrasi pada modul-modul tertentu di dalam sistem itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi ini termasuk atau lumayan masuk ke dalam konsep Pareto atau 80/20 rule, di mana 80% defect atau 80% kesalahan itu berasal dari kurang lebih 20% dari komponen sistemnya. Nah, jadi belajar dari pengalaman dalam studi kasus RPL pada semester 4, mayoritas error itu terjadi pada satu modul utama, yaitu di database. Nah, dampak yang terjadi padahal cuma salah di database, tapi dampaknya itu terjadi di banyak fitur dan di banyak halaman, seperti fitur pembayaran yang gagal, fitur pencatatan transaksi yang error, riwayat transaksi yang tidak tampil, dan banyak halaman lainnya yang juga mengalami error, teman-teman. Nah, pelajarannya adalah meskipun bug atau kesalahan itu muncul di berbagai fitur, biasanya sumber permasalahan itu berada pada satu modul tertentu saja, teman-teman. Oke, next kita ke prinsip pengujian yang kelima, yaitu beware of the pesticide paradox. Nah, di sini teman-teman bisa bayangin kalau misalnya kita menyemprot hama dengan pestisida yang sama terus-menerus, lama-lama hamanya itu akan menjadi kebal. Nah, di dunia software testing itu juga sama. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai skenario tes yang itu-itu aja, lama-lama tes kita itu tidak akan bisa menemukan bug baru lagi. Jadi sistem itu seolah-olah jadi kebal, karena kodenya tuh terus berkembang, tapi tesnya tetap jalan di tempat atau itu-itu aja. Nah, solusinya kita harus rajin meninjau ulang dan juga memodifikasi test case kita secara berkala. Nah, kita itu perlu eksplorasi data input yang lebih luas dan juga aneh-aneh. Contoh nyatanya itu ada studi kasusnya. Waktu itu saya mengerjakan proyek Victory Paws House. Saya membuat website gitu untuk pet care. Ini dari mata kuliah manajemen proyek. Jadi awalnya tim saya itu merasa aman karena fitur bookingnya itu sudah lolos tes dengan input data yang normal. Tapi di saat dosen saya mencoba memasukkan data yang tidak valid, seperti tanggal kosong, ternyata sistemnya itu error. Nah, di sini saya belajar kalau test case itu harus terus berkembang seiring aplikasi kita berjalan. Oke, next di bagian software testing, prinsip yang keenam, yaitu ada testing is context dependent. Nah, inti dari prinsip ini adalah strategi pengujian itu tidak bisa kita pukul rata untuk semua jenis aplikasi. Nah, contohnya itu misalnya cara kita ngetes aplikasi bank yang sangat kritis soal uang dan keamanan, itu pasti beda jauh dengan cara kita ngetes aplikasi hiburan atau web profile biasa. Nah, metodologinya itu harus menyesuaikan risiko bisnis dan juga tujuan sistemnya. Kemudian ada studi kasus juga dari contoh saya.
masih sama, proyek website Victory Falls House tadi. Nah, karena konteksnya ini adalah sistem reservasi dan juga informasi untuk jasa grooming, kami itu lebih fokus pada black box testing. Jadi kami memastikan alur navigasi dan fungsionalitas fiturnya itu berjalan lancar untuk pengguna. Nah, kami tidak melakukan pengujian ekstrim, misalnya stress testing atau keamanan super ketat kayak aplikasi perbankan, karena emang kebutuhan dan konteks aplikasinya itu berbeda. Oke, di bagian terakhir dari 7 software testing principle adalah absence of error facility. Pada definisinya, absence of error facility adalah menemukan dan memperbaiki semua kesalahan. Defects itu tidak menjamin sistem akan memenuhi kebutuhan pengguna atau memberikan nilai bisnis tertentu. Nah, poin utamanya sendiri, jika sistem bebas bug itu tidak menjamin sistem yang benar atau bermanfaat, pengujian ini bertujuan untuk mengurangi resiko, tetapi bukan memastikan sistem bisa 100% bebas kesalahan. Dan terakhir, kualitas itu diukur dari fitness of purpose atau kesesuaian terhadap kebutuhan. Nah, kemudian ada verifikasi versus validasi. Berdasarkan pernyataan dari Somerville 2016, kualitas perangkat lunak itu mencakup dari dua aspek kritis. Yang pertama, verifikasi apakah kita membuat sistem secara teknis dibangun dengan benar atau bebas error. Dan kedua, validasi apakah sistem yang dibangun memang yang dibutuhkan oleh pengguna. Kesimpulannya, absence of error itu terlalu berfokus pada verifikasi teknis, namun sering merupakan validasi di kebutuhan nyata. Kemudian ada akar masalahnya, yaitu di requirement engineering. Pandangan dari Freshman dan Maxim menyatakan bahwa kegagalan proyek seringkali bukan karena kesalahan coding, melainkan dari kegagalan memahami requirement sejak awal. Nah, dampaknya itu, jika requirement salah atau tidak lengkap, maka pengujian teknis yang paling detail pun tidak akan bisa menyelamatkan proyek dari kegagalan fungsional. Nah, kemudian ada melampaui JW defect mindset, yaitu kritik terhadap mindset yang terlalu fokus pada perbaikan bug kecil bisa membuat tim kehilangan fokus pada pernyataan utama, yaitu apakah sistem ini bisa menyelesaikan masalah penggunanya. Nah, berdasarkan dari ISO IEC 25001 yang berupa quality model, kualitas bukanlah hanya soal reliabilitas atau keandalan, tapi juga fungsionalitas, usability, performa, dan maintainability atau kemudahan dirawat atau dipelihara. Nah, selanjutnya ada studi kasus di dalam sistem informasi akademik. Contohnya di Simari, itu ketika kondisi teknisnya fitur login, input nilai, dan cetak laporan dapat berjalan 100% tanpa error dan tidak ditemukan bug saat pengujian sistem. Tetapi kondisi lapangannya justru dosen dan mahasiswa kesulitan menggunakan sistem, dan navigasi cukup membingungkan dan proses input terlalu panjang. Hasilnya, sistem bisa dianggap gagal secara fungsional dan usability meskipun secara teknis bebas error. Nah, kesimpulan yang dapat didapat adalah tujuan akhir pengembangannya bukan hanya membuat kode yang bersih dari error. Pengujian harus mencakup pengujian terhadap kebutuhan pengguna user atau acceptance testing, dan jangan terjebak dalam kesempurnaan teknis jika hal tersebut tidak memberikan nilai bagi pengguna atau bisnis. Tahapan pertama dalam pengembangan perangkat lunak berdasarkan V-Models adalah requirement analysis. Requirement analysis atau analisis kebutuhan merupakan tahapan pertama dalam pengembangan perangkat lunak, yang mana pada tahapan ini kita berfokus untuk menganalisis, mengidentifikasi, serta mendefinisikan apa saja sih kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan klien atau pengguna. Pada fase ini, komunikasi yang efektif dan juga kehati-hatian sangat diperlukan oleh seorang product manager atau sistem analis saat berkomunikasi dengan si klien. Karena biasanya klien tidak sepenuhnya memahami dan mengetahui apa saja sih kebutuhan yang mereka inginkan pada tahap awal proyek pengembangan. Hasil dari requirement analysis adalah spesifikasi yang menjelaskan karakteristik operasional dari perangkat lunak serta batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam sistem. Selain itu, pada tahapan ini biasanya menghasilkan berbagai macam model representasi dari sistem, seperti model kebutuhan berdasarkan perspektif pengguna. Kemudian ada model data yang akan menggambarkan domain informasi, serta model alur yang akan menggambarkan fungsional dari sistem. Kemudian dalam praktiknya, kebutuhan sistem dimodelkan dalam beberapa pendekatan. Pertama, model skenario yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Yang kedua, model data untuk merepresentasikan informasi yang diproses dalam sistem. Yang ketiga, model kelas yang menunjukkan objek serta hubungan antar objek.
Yang keempat, model aliran yang menunjukkan transformasi dari data. Yang kelima, model perilaku yang menggambarkan respons dari sistem terhadap peristiwa eksternal. Perlu diingat bahwa proses analisis kebutuhan bersifat iteratif. Hal ini dikarenakan karena biasanya pada tahapan awal, pelanggan atau klien tidak mengetahui sepenuhnya kebutuhan mereka dengan sangat baik. Salah satu contoh dari penerapan requirement analysis adalah pada saat kami membuat aplikasi penjadwalan untuk para petani dalam merawat tanaman yang ada di kebun hidroponik. Untuk mengetahui apa saja sih kebutuhan dari sistem yang akan kami bangun, kami berinteraksi dan mewawancarai si pemilik bisnis atau kebun hidroponik. Di sana kami mengetahui apa saja kekurangan, hambatan, serta hal-hal yang diperlukan untuk sistem yang kami bangun. Izin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sistem desain. Kita masuk dulu ke dalam penjelasan posisi dalam vModel. Jadi sistem desain itu termasuk ke dalam verification phase atau ke dalam fase verifikasi, di mana sistem desain ini masuk ke tahap kedua setelah requirement analysis. Nah, definisinya adalah menurut Summerville, sistem desain merupakan proses mendefinisikan arsitektur sistem, termasuk ke dalam menentukan komponen, antarmuka, dan data-data yang diperlukan. Di mana sistem desain itu menerjemahkan tahap sebelumnya, yaitu tahap requirement analysis, menjadi sebuah struktur sistem secara keseluruhan. Kemudian masuk ke dalam pengalaman, di mana pada tahap awal project itu tim sudah membuat diagram alur sistem dan mendesain database menggunakan ERD, akan tetapi terjadi kekurangan dalam analisis relasi table dan adanya perubahan struktur database di tengah pengembangan sistem waktu proses pengembang sistem sedang berjalan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya revisi kode, kemudian penyesuaian ulang fitur, dan adanya tambahan waktu pengerjaan. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagian arsitektur desain. Nah, di tahap ini kita bicara soal struktur besar atau kerangka dasar dari perangkat lunak kita. Di sini kita mendefinisikan apa aja sih komponen utamanya, subsistemnya, dan bagaimana mereka semua itu saling bertukar data atau mengobrol. Jadi arsitektur ini itu adalah jembatan penting supaya kebutuhan pengguna bisa diterjemahkan ke desain teknis yang lebih detail. Nah, saya punya studi kasusnya, masih sama di website Victory Paws House tadi, yang sistem layanan untuk grooming itu. Jadi tahap arsitektur ini itu krusial banget, krusial sekali. Jadi kami membagi sistem menjadi modul-modul seperti login, booking, katalog, dan juga dashboard admin. Jadi kami merancang dengan teliti gimana sih data booking dari pelanggan ini bisa ngalir ke database dan bisa muncul di layar admin. Nah, rancangan hak akses yang berbeda antara admin dan pelanggan juga kami pastikan di sini agar alur datanya itu rapi dan aman. Selanjutnya ada modul desain. Modul desain itu merupakan tahap yang menerjemahkan arsitektur level tinggi sistem desain ke dalam desain teknis rinci pada level komponen terkecil. Nah, posisinya itu berada di dalam vModel, berada tepat setelah sistem desain dan sebelum tahap coding. Tujuan utamanya adalah untuk menentuin bagaimana setiap bagian kecil sistem bekerja secara spesifik dan juga terukur. Nah, selanjutnya ada dari arsitektur ke detail. Berdasarkan pernyataan Summerville 2016, desain perangkat lunak tidak berhenti pada struktur global, melainkan memiliki model desain yang dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ada algoritma, di mana logika pemrosesan di dalam modul. Kedua ada struktur data, bagaimana data dikelola secara lokal. Yang ketiga ada antarmuka internal, cara modul berinteraksi satu sama lain. Dan yang keempat ada tanggung jawab komponen, di mana definisi tugas spesifik setiap model agar dapat diimplementasikan secara terpisah. Kemudian ada prinsip utama modalitas. Freshman dan Maxim 2020 menyatakan bahwa kunci dari detail desain adalah mengelola kompleksitas melalui hal berikut. Yang pertama, high cohesion. Setiap model harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan fokus. Yang kedua ada low coupling, yang dimana meminimalkan
ketergantungan antar modul agar tidak saling mengganggu, dan manfaatnya yaitu kode menjadi lebih mudah dipahami, diuji, dan juga dipelihara. Selanjutnya ada aktivitas penting dalam modul desain. Jadi apa yang harus dilakukan dalam desain atau mengembangkan pada tahap ini yaitu: 1. Menentukan fungsi atau prosedur spesifik di dalam modul. Yang kedua, mendefinisikan parameter input dan output. Dan ketiga, merancang struktur data lokal. Dan keempat, menyusun algoritma yang siap diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, goalnya sendiri itu adalah menghilangkan ambiguitas sehingga programmer tidak perlu menebak-nebak maksud dari desainnya. Kemudian ada hubungan model desain dan unit testing. Dalam V-model, setiap tahap desain memiliki pasangan pengujiannya. Pasangan dari model desain dipasangkan langsung dengan uji unit testing. Kemudian verifikasi, desain yang jelas memudahkan pembuatan tes case unit yang sistematis. Kemudian resikonya, desain yang tidak terstruktur membuat unit testing sulit dilakukan karena model saling bergantung secara kompleks. Kemudian ada verifikasi statis dan traceability. Review desain dari ISTQB 2016 menyatakan bahwa pengujian dimulai sebelum coding melalui review dokumen desain untuk memastikan konsistensi logika. Kemudian ada testability, memastikan setiap komponen di arsitektur sistem dapat ditelusuri sehingga ke modul konkretnya. Kemudian terakhir ada pencegahan defect, di mana tujuannya menemukan kesalahan di dalam dokumen desain jauh lebih murah daripada memperbaiki bug saat melakukan coding. Kemudian ada studi kasus ketik sistem manajemen tugas kuliah, di mana masalahnya pengembangan dilakukan tanpa modul desain yang detail, hanya fitur umum. Dampaknya saat coding itu fungsi bercampur dalam satu file besar menjadi spaghetti code. Dampaknya saat testing, perbaikan satu fitur menyebabkan error di bagian lainnya menjadi regression defect. Nah, pelajaran yang dapat diambil itu masalah utamanya bukan dari kemampuan coding, melainkan kurang matangnya desain modul sedari awal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah modul desain adalah tahap verifikasi krusial untuk memastikan arsitektur dapat direalisasikan. Nah, desain yang matang membuat proses coding menjadi lebih terkontrol dan mengurangi risiko defect dan meningkatkan efektivitas unit testing. Nah, kemudian ada coding. Coding ini posisinya berada di paling bawah dalam konteks V-model. Nah, kemudian definisi dari coding ini adalah tahap menerjemahkan seluruh rancangan, sistem, dan modul desainnya menjadi ke dalam bahasa pemrograman. Fungsi utamanya adalah mengubah desain perangkat lunak menjadi program yang dapat dieksekusi berdasarkan pernyataan Somerville 2016. Karakteristiknya adalah berfokus bergeser dari apa yang harus dibuat, spesifikasi, menjadi bagaimana cara menjalankannya, yaitu implementasi. Prinsip implementasi yang baik. Nah, menurut Pressman dan Maxim 2020, coding bukanlah sekedar mengetik, melainkan disiplin rekayasa yang mencakup coding standards, yaitu kepatuhan pada standar penulisan kode agar konsisten, modularitas, memastikan kode tetap terbaca sesuai desain model, reliability dan maintainability, jadi kode harus mudah dibaca dan dipelihara di masa depan. Nah, resikonya itu tanpa disiplin desain, coding berisiko menyimpang dari requirement awal. Nah, aktivitas teknis di tahap coding. Jadi apa yang harus dilakukan di balik layar? Yang pertama ada penerapan algoritma, di mana implementasi logika dari modul desain. Kedua ada struktur data, merealisasikan penyimpanan data lokal maupun global. Kemudian ada pembuatan fungsi atau prosedur, yaitu membangun blok bangunan sistem. Kemudian terakhir ada integrasi modul, yaitu menghubungkan bagian-bagian kecil agar siap diuji secara independen melalui unit testing. Kemudian ada quality assurance selama coding. Pengujian itu tidak perlu menunggu kode selesai 100%, melainkan bisa langsung melakukan status testing. Yaitu yang pertama ada kode review, pemeriksaan kode oleh rekan sejawat untuk menemukan kesalahan logika. Yang kedua ada static analysis, menggunakan alat bantu untuk memeriksa kualitas kode tanpa mengeksekusinya. Kemudian tujuannya sendiri adalah menemukan defect sedini mungkin sebelum masuk ke tahap pengujian formal di sisi kanan V-model. Kemudian ada pentingnya traceability atau ketelacakan, di mana artinya adalah kemampuan untuk menelusuri setiap baris kode kembali ke model dan requirement tertentu. Manfaatnya adalah memastikan tidak ada fitur liar tanpa dasar requirement, dan yang kedua memastikan tidak ada requirement yang terlewatkan. Somerville 2016 menyatakan bahwa kurangnya traceability adalah penyebab utama ketidakkonsistenan antara desain dan hasil akhir. Kemudian ada studi kasus yang berupa jebakan spaghetti code, di mana skenario-nya pengembangan sistem manajemen tugas tanpa mengikuti modul desain.
Kesalahannya adalah menggabungkan banyak fungsi ke dalam satu kelas besar monolitik. Dampaknya, perubahan kecil pada logika nilai merusak fitur pengumpulan tugas dan menjadi kode menjadi sulit dipahami dan diuji. Kesimpulannya, masalah teknis seringkali berakar dari ketidakpatuhan terhadap desain saat implementasi. Kesimpulan yang dapat didapat adalah coding adalah fondasi bagi seluruh aktivitas validasi selanjutnya, yaitu unit, integration, dan sistem testing. Kualitas kode ditentukan oleh kedisiplinan desain, bukan hanya keberhasilan fitur, dan pengabaian desain meningkatkan technical debt atau hutang teknis yang akan menyulitkan di masa depan. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah acceptance testing atau uji penerimaan. Acceptance testing merupakan tahap pengujian yang dilakukan setelah produk telah selesai melakukan sistem testing. Dan juga semua kekurangan utama pada produk telah selesai diperbaiki. Pada tahapan ini, biasanya produk akan diserahkan kepada klien dan pengguna untuk dievaluasi secara bisnis maupun operasional. Tujuan utama acceptance testing adalah untuk membangun kepercayaan pada produk, baik secara keseluruhan maupun pada karakteristik tertentu, termasuk non-fungsional produk seperti kegunaan, keandalan, serta kinerja dari produk. Dalam sistem pendukung bisnis, acceptance testing biasanya dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ada uji penerimaan pengguna, dan yang kedua, ada uji penerimaan operasional. Uji penerimaan pengguna merupakan uji yang dilakukan untuk memvalidasi apakah fungsionalitas dalam sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan uji penerimaan operasional adalah uji yang dilakukan untuk memvalidasi apakah sistem telah dapat dioperasionalkan pada lingkungan produksi. Selain itu, terdapat beberapa jenis acceptance testing lainnya, seperti uji penerimaan kontrak yang dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disepakati di awal. Kemudian ada uji penerimaan regulasi yang memastikan apakah sistem telah memenuhi regulasi atau standar keamanan tertentu. Dan yang terakhir, ada uji lapangan berupa pengujian alfa dan beta yang biasanya dilakukan pada perangkat lunak komersial siap pakai. Pengujian alfa adalah pengujian yang dilakukan pada lingkungan pengembangan dengan melibatkan pengguna-pengguna potensial untuk dapat mengidentifikasi masalah awal. Sedangkan pengujian beta adalah pengujian yang dilakukan pada lingkungan nyata pengguna untuk dapat memvalidasi sistem saat beroperasional pada lingkungan sebenarnya. Penting untuk dipahami bahwa acceptance testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk memvalidasi sistem agar sesuai dengan tujuan awal, daripada mencari kesalahan-kesalahan teknis. Sebagai contoh, dalam implementasi acceptance testing adalah kami membuat aplikasi untuk penjadwalan para petani hidroponik, dan yang mana pada akhirnya kami melakukan uji penerimaan atau acceptance testing kepada teman-teman, dosen, ataupun kepada pemilik kebun. Jadi di sana kami mendapatkan feedback untuk memperbaiki sebelum aplikasi tersebut selesai dan dirilis. Baik, izin menjelaskan tentang tahapan selanjutnya yaitu sistem testing. Jadi sistem testing di dalam V-model itu termasuk ke dalam validation phase atau fase-fase validasi, yang mana sistem testing ini merupakan pasangan dari sistem desain sebelumnya yang ada di verification phase atau fase verifikasi. Jadi menurut definisi ISTQB tahun 2018, sistem testing adalah pengujian terhadap sistem secara keseluruhan setelah implementasi. Jadi, sistem testing ini dilakukan setelah integration testing atau setelah semua modul itu saling terintegrasi satu sama lain. Jadi, setelah sudah saling terhubung dan diuji di dalam integration testing, baru masuk ke dalam sistem testing di mana semua komponen itu diuji dalam satu kesatuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian masuk ke dalam studi kasus untuk sistem testing. Jadi setelah tahapan modul terintegrasi dalam proyeknya itu dilakukan pengujian end-to-end dan ditemukan error yang tidak muncul saat unit testing atau misalkan ada kesalahan alur proses antar modulnya. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah sistem testing itu memang penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen bekerja secara terpadu sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang sudah ditetapkan di awal. Oke, next di sini kita membahas tahap integration testing. Nah, setelah modul-modul kecil lulus unit testing, sekarang waktunya kita gabungkan dan tes apakah mereka itu bisa bekerja sama dengan baik. Fokusnya itu adalah mendeteksi apakah ada kesalahan komunikasi atau ketidakcocokan data saat antar modul ini berinteraksi. Jadi di tahap ini itu sangat penting untuk memastikan rancangan arsitektur yang kita buat di awal tadi agar dia benar-benar bisa direalisasikan secara teknis. Ada dari studi kasusnya juga,
masih sama Victory Post House website. Jadi kemarin itu kami melakukan integration testing untuk melihat alur data dari input pelanggan sampai muncul di dashboard admin. Nah, di sini kami sempat menemukan masalah, yaitu masalah routing dan pemanggilan data yang salah dari database. Nah, untungnya masalah ini tuh ketemu di tahap integrasi. Jadi kami bisa langsung perbaiki sebelum sistemnya tuh diuji secara utuh sebagai satu kesatuan. Nah, itulah gunanya pengujian integrasi yang disiplin. Oke, selanjutnya ada unit testing. Unit testing ini adalah di dalam vModel itu setelah codingnya. Nah, kemudian unit testing itu merupakan pasangan langsung dengan modul desain. Filosofinya sendiri, jika modul desain mendefinisikan janji atau spesifikasi, maka unit testing membuktikan janji tersebut terpenuhi. Nah, hubungannya yang secara eksplisit itu apa yang dirancang di level modul harus diuji secara terpisah di level unit sebelum digabungkan. Nah, jadi apa aja sih yang harus diuji? Jadi ada komponen intermodal. Pengujian dilakukan pada bagian terkecil yang bisa diilustrasi seperti fungsi, prosedur, kelas, atau modul kecil. Tujuan utamanya sendiri adalah menemukan defek pada level paling dasar sebelum terlanjur masuk ke integrasi sistem. Nah, strategi ekonomi yaitu deteksi dini, yaitu biaya perbaikannya jadi semakin awal defek ditemukan, biaya perbaikannya semakin murah. Kemudian dalam mencegah snowball effect, unit testing mencegah kesalahan kecil di level fungsi berkembang menjadi kegagalan sistematik di tahap integrasi, yang kemudian hasilnya mampu mengurangi resiko kegagalan total saat sistem sudah kompleks. Kemudian ada white box testing dan boundary condition. White box testing ini bisa digunakan karena dilakukan oleh programmer yang tahu struktur internal kode. Kemudian cakupan pengujiannya berdasarkan Passman dan Maxim 2020 terdiri dari jalur logika yang memastikan semua pejabangan if else itu berhasil dilewati. Kemudian ada kondisi ekstrim, boundary condition, di mana menguji nilai batas, misalnya inputnya dibuat 0, nilai maksimal, atau field kosong. Nah, faktanya banyak bug fatal bersembunyi di batas input, bahkan di kondisi normal. Selanjutnya ada unit testing sebagai umpan balik desain. Mekanisme validasinya yaitu kegagalan unit test tidak selalu berarti salah coding. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu satu, kesalahan implementasi yaitu bug di kode, dan yang kedua ada kesalahan spesifikasi di mana desain modulnya yang cacat atau tidak logis. Umpan baliknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki desain detail sebelum proyek melangkah lebih jauh. Nah, kemudian bisa otomatisasi dan regression testing. Dalam proyek modern sangat bergantung pada automated unit testing dan mencegah regresi, memastikan perubahan kode di masa depan bisa saat menambahkan fitur itu tidak merusak fungsi yang sudah berjalan sebelumnya. Yang terakhir ada efisiensi, sekali dibuat tes bisa dijalankan berulang kali dalam hitungan detik. Nah, kemudian ada studi kasus kalkulasi nilai akhir, yaitu skenario-nya fungsi penghitung rata-rata nilai dengan bobot. Uji normanya berjalan lancar untuk nilai standar 80, 90, 70, tapi ketika dalam uji ekstrim saat dimasukkan nilai kosong atau bobot 0, maka sistem menghasilkan error atau nilai yang tidak valid. Nah, pelajaran yang dapat diambil itu tanpa unit testing, kesalahan logika dasar ini baru akan ketahuan saat sistem testing berjalan, atau lebih buruknya lagi saat sudah di tangan mahasiswa atau dosen. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah konsep kontrak, yaitu setiap unit program harus memenuhi kontrak. Alurnya seperti ini, input tertentu, kemudian masuk proses yang benar, kemudian selanjutnya masuk ke output yang spesifik. Yang terakhir ada kelayakan integrasi, di mana modul yang tidak lulus unit testing dianggap tidak layak untuk diintegrasikan ke sistem yang lebih besar. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami harap semua materi dan penjelasan yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.